Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Yulia Damayanti dari kelas 4C dengan NIM 093. Di sini saya akan menampilkan tata cara penghitungan atau pengerjaan soal UTS dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan dua soal. Untuk soal yang pertama itu menggunakan UJT independen, sedangkan untuk soal yang kedua itu menggunakan UJT berpasangan. Nah, untuk soal yang pertama itu diketahui data hasil rata-rata istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal siswa menggunakan musik klasik dan tidak. Untuk soal ini terdapat dua kelas, yaitu untuk kelas pertama yaitu kelas sebagai kontrol, yaitu kelas yang siswanya itu tidak diiringi oleh musik klasik dalam menghafal istilah IPA. Sedangkan untuk kelas eksperimennya, siswa diiringi dengan musik klasik untuk menghafal istilah IPA tadi. Untuk konstruksinya itu data terdistribusi normal. Untuk parameter yang dihitung di sini adalah rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh siswa. Untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan. Rata-rata banyak istilah yang dihafal dari kedua kelompok tersebut. Sedangkan H1-nya itu ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Untuk taraf kepercayaan yang digunakan di soal ini itu adalah 95%, sehingga taraf signifikannya atau alfanya itu bernilai 0,05. Untuk soal ini menggunakan UJT independen. Jadi untuk UJT independen kita harus menguji dulu datanya, homogen atau tidak, atau uji homogenitasnya. Untuk uji homogenitas itu kita harus mengetahui mana variabel 1 dan mana variabel 2. Dan dari mana kita ketahui untuk variabel 1 itu adalah pembilang. Jadi untuk F itu sama dengan variabel terbesar atau variabel terkecil. Untuk variabel terbesar itu akan menjadi pembilang, sedangkan variabel terkecil itu akan menjadi penyebab. Seperti itu. Seperti yang tampil di sini. Sehingga kita cek dulu variabel. Yang pertama, kita menggunakan sampel, kita plot datanya beserta labelnya. Yang kedua, seperti tadi, ketahui hasilnya untuk kelas kontrol 3,8, sedangkan kelas eksperimen adalah 3,05. Diketahui bahwa variabel terbesarnya itu adalah ini kelas dari kelas kontrol, yaitu sehingga di sini menjadi variabel 1. Menjadi variabel 2. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji homogenitasnya menggunakan F-test to sample for variance. Oke, kita masukkan variabel satunya, kita blok beserta labelnya. Untuk variabel 2, labelnya kita centang, alfanya 0,05 dan output range-nya kita taruh seperti ini. Kita lihat panduannya. F sebesar 1,270041,434, sedangkan F tabelnya itu adalah 2,44811021. Sehingga diketahui bahwa F itu lebih kecil dari F tabel. Sehingga apa? Maka H0 diterima sama dengan, artinya adalah datanya itu homogen. Selanjutnya kita lihat dari P-nya. P-nya adalah 0,325712299. Itu lebih besar
dari alfanya, karena alfanya adalah 0,03. Jadi P lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan alfa. Maka HN0 diterima, yang mengartikan bahwa datanya homogen. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung uji T-nya. Kita get to sample example equal karena ini homogen. Untuk seperti tadi kita blok variabel 1 beserta labelnya, ke variabel 2 beserta labelnya. Kemudian kita centang alfanya 0,05, output range-nya kita taruh sini. Oke. Ini seperti ini. Kita lihat T hitungnya min 2,344048233, sedangkan T tabelnya itu adalah 2,048407142. Kita blok juga warna kuning. Tadi kita ketahui T tabel itu lebih kecil dari T hitung. Oh, kita kebalik ya. Iya benar. T tabelnya itu lebih kecil dari T hitung. Sehingga kita ketahui T tabel lebih kecil dari T hitung. T hitung ini. Maka ada kekeliruan. Jadi T hitung itu adalah T statik. Jadi kita lihat T tabelnya 2,04 84074142. Jadi jika ini min, untuk T startnya itu min 2,340. Jadi the
dapat diketahui bahwa min 2,34048233 itu tidak ada antara 2,04884074142 dan 2 ini tambah saja. Ya, kita ketahui ini karena tidak diantaranya, karena T hitung itu tidak berada di antaranya, maka H0-nya itu ditolak. Maka H0 tolak. Dan satu diberi seperti ini. Kita terus ulang ya. Empat itu dua empat dan 2,04, maka H0 ditolak dan satu seperti ini ya. Selanjutnya kita lihat dari P-nya. Oke, detail kita blok warna orange. Kita lihat P-nya itu adalah 0,026401021. Sedangkan alfanya itu adalah 0,05. Sehingga kita ketahui bahwa P itu lebih kecil dari alfa. Jadi kita tulis P lebih kecil dari alfa, maka H0 tolak dan itu diberi. Oke. Dari sini kita ketahui bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya diberi. Sehingga diketahui bahwa kesimpulannya itu adalah H1 yang diterima, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah
istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dari kedua kelompok tersebut. Seperti itu. Untuk soal pertama, seperti itu. Kita lanjut untuk soal kedua. Untuk soal kedua, kita ketahui bahwa data rata-rata kemampuan pedagogik guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk asumsi datanya itu data terdistribusi normal dan parameter yang dihitung itu adalah rata kemampuan dan parameter yang dihitung pada soal ini adalah rata-rata kemampuan pedagogi guru. Untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan H1-nya itu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya sendiri yang digunakan sama seperti soal yang tadi, itu 95%. Artinya itu taraf signifikannya atau alfanya itu bernilai 0,05. Untuk soal ini itu menggunakan uji T berpasangan. Untuk uji T berpasangan itu kita tidak perlu mengecek atau menguji data, itu melakukan uji homogenitas data atau mengecek datanya sudah homogen atau tidak. Jadi langsung kita cari variabelnya seperti tadi. Kita cari variabel mana yang terbesar dan variabel mana yang terkecil. Ingat, variabel 1 itu terbesar menjadi pembilang, untuk variabel kedua itu penyebut atau variabel terkecil. Kita ini kita klik datanya sampai data terakhir, enter. Yang terbesar itu dari data pretext, sedangkan yang terkecil dari data proses. Sehingga di sini diketahui ini terbesar, ini variabel. Lanjut data resmi. Oke. Kita uji T berpasangan. Kita gunakan test paired to sample forming karena ini adalah uji T berpasangan. Oke. Variabel satunya kita blok dari label sampai data terakhir, dan variabel 2 kita blok dari label sampai data terakhir. Dan ini kita centang, jangan lupa alfanya benar 0,05 dan output x-nya. Oke. Nah, dari sini kita lihat dulu. T hitung itu adalah min 5,52541325. Sedangkan T
hitungnya itu adalah 2,109815578, sehingga dapat diketahui bahwa T hitungnya itu lebih besar dari tabel, lebih besar dari T tabel. Maka kita ketahui bahwa, atau ini T hitungnya itu tidak terdapat pada antara min T hitung dan min T tabel dan T. Atau itu tadi untuk T, T hitungnya itu 5,62, sedangkan untuk T tabelnya itu adalah 2,1. Jadi kita ketahui bahwa 5,62 ini tidak terdapat di antara min T tabel dan T tabel. Atau seperti ini. Karena ini 5,62 tidak ada di antara 2 atau min 5 ini karena tidak di antara min 2 dan 2, namun ada di sebelah kiri dari min 2, maka H0 ditolak. Dan H1 kita cek menggunakan P-nya. P-nya kita ketahui 0,00000015137444. P sama dengan P sehingga P-nya itu lebih kecil. Itu lebih kecil dari alfa. Maka H0 ditolak H1. Jadi untuk soal kedua ini kita ketahui bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya yang diterima. H1 berarti ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum sudah. Ini adalah kesimpulan. Jadi untuk soal yang kedua, H1 yang diterima dan soal yang pertama itu H1-nya juga yang diterima. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk mengerjakan soal 1 dan soal 2 atau soal yang menggunakan uji T independen dan soal yang menggunakan uji T berpasangan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, atau salah benarnya juga saya mohon maaf. Semoga apa yang saya
sampaikan pada hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.